Jadi buta aksara, maksudnya buta huruf dan aksara di Indonesia itu masih tinggi sekali. Kalau menurut di sini Elizabeth Pisani, Indonesian children do not know how stupid they are. Maksudnya itu apa? Ini bukan mengejek Bapak Ibu ya, bukan mengejek. Ini adalah fakta yang harus kita pahami secara mendasar bahwa ternyata murid-murid kita itu mereka itu jauh dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqil Saifullah dan materi kurikulum material development. Semoga teman-teman, Bapak Ibu guru diberi kesehatan dan mahasiswa-mahasiswa saya juga diberi kesehatan dalam mencari ilmu. Saya juga semoga tetap semangat dalam memberikan pemahaman saya terkait kurikulum Merdeka Belajar yang memang baru sekali ini, memang baru di launching. Untuk itu saya akan menjelaskan dari awal sesuai dengan request teman-teman untuk menjelaskan sedikit apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu saya sudah memberikan materi ini dari dua narasumber. Materi ini saya dapat dari seminar-seminar yang saya ikuti. Yang pertama dari Prof. Dr. Nur Kamto, MPD. Beliaunya adalah salah satu dosen sekaligus pernah menjabat sebagai dekan FKIP. Beliau di jurusan Bahasa Inggris Universitas 11 Maret Surakarta, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua dari Profesor Dr. Unifah Rosyidi, MPD. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Jakarta. Jadi Ketua Umum Pengurus PGRI ini seorang profesor. Disampaikan dalam seminar nasional pasca sarjana UNJ 10 Maret 2020. Kalau Pak Nur Kamto ini baru kemarin, minggu kemarin. Jadi masih fresh. Pak Nur Kamto ini menjelaskan terkait kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, prospek dan tantangan. Kalau Ibu Unifah Rosyidi, Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD ini terkait aplikasinya dan manajemen pendidikan pembelajaran di sekolah. Saya kupas di beliaunya dulu, ya, Bu Unifah dulu. Jadi begini. Sebenarnya beliaunya mengemukakan bahwa pendidikan kurikulum merdeka ini sudah selaras oleh Permendikbud nomor bla 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 tahun 2000, sudah sesuai dengan komponen inti pendidikan menurut Konstitusi UNESCO 1945. Jadi perlu disadari bahwa kurikulum merdeka ini disusun tidak serta-merta ada, tetapi berdasarkan Konstitusi UNESCO 1945, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini yang beliaunya menjelaskan sejarahnya bagaimana pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Jadi dimulai dari sini, education for a few people, jadi pendidikan untuk hanya segelintir orang, yakni pendidikan akademik, high science-tech level, public private share investment, membentuk tenaga akademik, peneliti dan pemikir inovatif. Loh, ini SMA Pak? Kuliah apa SMP? Tidak ya. Jadi ini seluruh pelajaran di Indonesia itu dari tingkat dasar harus membentuk education yang seperti ini. Dan ini ternyata hanya dinikmati oleh beberapa orang saja. Jadi pendidikan akademik yang bagus, high science-tech level, nanti sains dan teknologi, sekolah itu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Public private share investment, ada pengelolaan yang berlanjut. Jadi tidak hanya investasi jangka pendek anak itu sekolah, tapi setelah dia lulus itu sudah ada
lembaga yang mengawal anak ini untuk terus berdedikasi di bidang pendidikan yang mendukung industri itu ataupun kebijakan yang terkait untuk mendukung anak itu untuk sukses. Jadi ada yang ngawal banyak ini begitu. Terus yang terakhir, membentuk tenaga akademik peneliti. Peneliti iya, masih kecil dia itu standarnya UNESCO itu sudah melakukan uji penelitian sederhana meskipun dia tingkat dasar. Begitu yang perlu difahami Bapak Ibu. Nah, ini masih few people. Kondisi di Indonesia masih few people. Sekarang yang masuk ke sini, education for most of the people. Ya, jadi pendidikan vokasi dan profesi. Vokasi berarti SMK, keprofesian sama. Merit based, more private than public investment, integrated system membentuk catatan untuk kesehatan berusaha, bakat, minat dan kemampuan. Jadi intinya di sini itu sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Kalau saya boleh berbicara secara istilahnya itu lugas ya, anak-anak dicetak untuk memenuhi kriteria yang diinginkan oleh industri yang sekarang ini diusung ya. Misalkan, makanya ini fokusnya ke vokasi. Jadi misalkan di vokasi dia itu teknik untuk membuat mobil. Jadi mereka mendatangkan pihak Toyota misalkan untuk masuk ke sekolah itu, skill apa yang dibutuhkan anak ini untuk merakit sebuah mobil. Jadi sistem yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan, membentuk catatan untuk bekerja dan berusaha, bukan untuk mengembangkan keilmuan lebih lanjut. Jadi ini for most of the people. Jadi fokusnya di sini untuk, mohon maaf, untuk menjadi buruh begitu, atau pekerja di pabrik-pabrik atau industri-industri yang dibutuhkan saat ini sekarang seperti itu, khususnya yang vokasi begitu. Nah, lebih luas lagi di sini ada education for all the people, wajib belajar 6, 9, 12, 14 tahun. Karakteristiknya seperti ini. Pendidikan dasar, basic education, wajib belajar, bebas biaya public school, literasi and numeracy. Yang kemarin ada 4C, literasi, numeracy, terus communication sama kolaborasi, itu kemarin 4C. Lah, kebijakan Merdeka Belajar sekarang itu masih di sini, begitu. Ya, masih di sini. Kita teruskan. Mendikbud 4 kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. 1. Ya, kebijakannya terkait Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, ini ada 4. 1. USBN menjadi assessment oleh sekolah. USBN menjadi assessment oleh sekolah. Jadi ujian sekolah ini menjadi sebuah assessment, penilaian yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Jadi penjelasannya, menilai kompetensi siswa melalui tes tertulis dan bentuk penilaian yang lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk perkembangan kapasitas guru dan sekolah. Jadi ditiadakan UMBN yang dahulu oleh negara, sekarang dialihkan ke tanggung jawabnya masing-masing sekolah. Ini ya begitu, itu Merdeka Belajar. UN diubah menjadi yang nomor 2, Bapak Ibu. UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Apa itu? Ya, yakni di sini saya bacakan, tidak mengukur penugasan materi mapel dalam kurikulum seperti yang diukur melalui UN selama ini. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS di IMS yang dilakukan di tengah-tengah jenjang sekolah kelas 4, 8, dan 11. Jadi seperti ini. UN dulu itu kan diukurnya itu kan materi pelajaran itu diukur oleh UN. Nah, kalau sekarang itu tidak. Jadi untuk pemetaan kompetensi saja dipetakan. Anak ini itu loh dipetak karakteristik pembelajaran itu di mana? Lah, melalui literasi dan numerasi siswa. Literasi itu berarti begini.
berhubungan dengan aspek tidak hanya membaca ya. Numerasi juga tidak aspek pada penilaian nomor saja. Jadi tidak ya. Literasi ini diusung oleh pemerintah tahun 2017, di undang-undang juga ada, insya Allah 2017, tapi sudah lama. Cuman ada kurikulum yang terbaru literasi ini 2017 dengan gerakan literasi sekolah. Jadi di sana literasi sekolah itu memberikan angin segar bagi para pendidik untuk tidak terfokus pada nilai, tapi kepada proses mereka untuk belajar. Saya jelaskan lagi, jadi seperti ini. Tidak juga harus fokus pada membaca. Literasi itu kan dari kata-kata kalau di bahasa Inggrisnya itu kan literature. Literature kan berhubungan dengan sastra kalau di Indonesia. Susastra boleh, atau sastra dari bahasa Sanskerta juga boleh. Yang intinya di dalamnya anak-anak itu ada proses di mana anak-anak itu mencerna dari pengalaman baik itu cerita, proses ketika mereka itu menggunakan otak yang lebih ke arah otak kanan atau otak salah nanti diingatkan Bapak Ibu ya, untuk seni mereka, untuk kreativitas mereka, dan numerasi untuk otak kiri mereka yang lebih ke arah matematis, logik, dan lain-lain, dan saintifik. Jadi dibedakan untuk dua itu saja. Kalau enggak otak kanan, otak kiri, gitu. Otak yang kanan berhubungan dengan kreativitas, afeksi, dan terkait dengan jiwa seni yang tinggi. Kalau otak kiri terkait dengan matematis, logik, terus terstruktur rapi begitu. Itu saja. Dan memperkuat saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA. Lah, di sini kalau belum tahu PISA, nanti saya jelaskan lebih detail karena ini nanti saya jelaskan agak panjang. Karena apa? Nanti berhubungan dengan HOTS, High Order Thinking Skill, ada MODS, Medium Order Thinking Skill, banyak sekali. Ada yang Low Order Thinking Slots gitu. Jadi saya skip dulu ini. Intinya pokoknya hanya untuk kompetensi minimum. Ujian nasional itu ada untuk kompetensi minimum saja untuk survei karakter anak. Karakter anak ini untuk literasi apa numerasi begitu. Dan didukung ada triangulasi di sini diperkuat yang diukur oleh PISA, ada alat ukurnya untuk literasi dan numerasi itu. Hanya itu saja. Nomor 2 itu tim fokusnya. Nomor 3. Nomor 3 rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Jadi ada 4. Ini nomor 3 untuk Merdeka Belajar. Dijelaskan guru bebas memilih membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan kegiatan dan asesmen pembelajaran. Tujuan kegiatan dan asesmen pembelajaran konsep RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah. Jadi saya jelaskan ini format RPP-nya 5 menit pun jadi. Insya Allah bisa RPP 5 menit ini. Yang penting ini fokus ke media pembelajaran, metode pembelajarannya apa, bahan ajaranya apa, itu diperkuat di situ di RPP itu. Untuk administratif, untuk membuat RPP, silabus, prota promes itu tidak dipentingkan, hanya untuk mendukung saja. Nah, ini sudah saya jelaskan di video selanjutnya sebelumnya. Jadi saya skip. Saya punya PR untuk menjelaskan HOTS, LOTS, MODS, PISA, TIMSS ini apa untuk pertemuan berikutnya. Ini butuh banyak waktu Bapak Ibu, sementara materi masih banyak, ada 35 lembar, belum materi yang selanjutnya. Saya langsung ke nomor 4. Sistem zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel. Nah, dulu pernah ingat zonasi ini sempat meramaikan jagat media sosial terkait kita tidak boleh menempatkan anak kita sendiri untuk sekolah di luar dari tempat tinggal mereka. Dia ada zonasi, zona. Ini apa sih? Nah, di sini dijelaskan mengatasi ketimpangan akses dan kualitas yang di berbagai daerah.
ada patokan standar PPDB antar daerah, yaitu jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi 0,30% sesuai dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Jadi zonasi itu begini Bapak Ibu, wajib ya di sekolah itu, di sekolah itu ada 50% dari siswa di sekolah itu adalah dari daerah itu sendiri, 50%. Afirmasi dari istilahnya itu apa ya, afirmasi itu ya, untuk tambahan yang dari luar yang masuk ke situ dengan kriteria khusus 15%. Jalur pindahan maksimal di tengah-tengah ada perpindahan 5%, jalur prestasi atau sisa 0,30%. Dan ini masih belum final ya. Jadi saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, tempat tinggal sekolah itu di daerah Mojokerto, misalkan Mojokerto, berarti 50% dari Mojokerto. Afirmasi dari kebijakan sekolah itu 15%. Jadi melakukan tes ke siswa-siswa dan memenuhi syarat 15%. Dari luar boleh. Pindahan maksimal 5% dan jalur prestasi atau sisa. Jadi 5% itu jalur perpindahan maksimal 5% dan jalur prestasi atau sisa 0,30%. Dari pindahan ketika ada bermasalah 5%, dari prestasi 0,30%. Jadi 0,30%. Jadi itu saja yang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim untuk merombak kurikulum. Tidak sama sekali menyaingi kurikulum yang lama, tetapi bersinergi dan memberikan angin segar bagi guru-guru untuk tidak berlibat dengan administrasi. Begitu Bapak Ibu. Terkait permasalahan sekarang, permasalahan pendidikan yang dihadapi sekarang terkait kurikulum itu dan ke depan bagaimana. Nah, begini ya Bapak Ibu, saya jelaskan tadi ya, literasi ya. Terkait literasi itu kan memang membaca. Jadi buta aksara, maksudnya buta huruf dan aksara di Indonesia itu masih tinggi sekali. Kalau menurut di sini Elizabeth Pisani, Indonesian children do not know how stupid they are. Maksudnya itu apa? Ini bukan mengejek Bapak Ibu ya, bukan mengejek. Ini adalah fakta yang harus kita pahami secara mendasar, bahwa ternyata murid-murid kita itu mereka itu jauh dari yang namanya pembelajaran yang baik dan benar. Kenapa? Lah ini PISA, hasil PISA 2016, hasil asesmen internasional terkait literasi, numerasi, dan hal-hal yang mendukung dasar pembelajaran yang mendasar. Nah, 2016 bagi anak usia 15 tahun. Jadi ini ada matematik, ada sains, sama reading ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok 3 ini unsur penting ya. Jadi matematik ini masuk ke numerasi. 42% tidak memecahkan soal matematika yang termudah sekalipun. Bagaimana tidak? Apalagi sekarang 2016 yang mereka dulu notabene diajarkan setiap hari di kelas ya, untuk perkalian, baca tulis hitung, yang hitung ini untuk pembagian itu sangat sulit. Mereka itu untuk memecahkan permasalahan perkalian, pembagian, penambahan, perhitung-hitungan dasar itu tidak bisa 42%. Apalagi sekarang kondisinya corona seperti ini, yang mereka itu tidak bertatap muka langsung dengan gurunya. Jam pembelajaran mereka pun daring di rumah. Yang mengerjakan belum tentu juga anaknya sendiri, tapi juga wali muridnya atau orang tuanya. Banyak sekali anak-anak yang tiba-tiba kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang SMA dan kuliah pun belum bisa soal matematika sederhana. Bisa dicek, ini sesuai dengan PISA, bukan dari saya. 75% tidak mencapai level 2, yaitu kemampuan menafsirkan data dalam grafik. 75% data dalam grafik, ada grafik, tabel, skala ataupun lain-lainnya. 70% tidak bisa menafsirkan itu gambar apa, grafik itu fungsinya apa, tidak bisa membaca grafik lah intinya. Sangat miris.
0,3% mencapai level 5 anak-anak Shanghai 55%. Padahal anak-anak Shanghai di level 5 ini sudah 55%. Ya, Bapak Ibu, kita sangat ketinggalan untuk matematika. Sangat disayangkan. Sains, ilmu pengetahuan alam, 25% tidak mencapai level terendah sekalipun. Jadi mereka tidak mengetahui sains secara mendasar. Dan bahkan mereka tidak menghiraukan fungsinya sains ini untuk apa. Di kehidupan mereka itu bahkan tidak dihiraukan, apalagi matematika gitu. 42% masih berada di level 1, masih sudah mengetahui tapi tingkat dasar. 66% tidak mampu membuat kesimpulan. Penelitian sederhana. Anak-anak ketika SD ini ya tidak mampu membuat kesimpulan penelitian sederhana. Tidak pernah melakukan penelitian. Karya tulis ilmiah di tingkat SD sangat minim. Kita harus membuka mata, kita harus sadar kalau di Indonesia memang seperti itu realitanya, sangat miris sekali. Tugasnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya kita bersama. Ini perlu disadari, kita harus berbenah untuk mereka itu untuk mengenyam pendidikan yang semestinya sesuai haknya. Begitu. Nomor 4, prestasi anak Indonesia menurun sejak 2009. Di 2009 menurun. Saya sendiri di sini angkatan saya itu nggak perlu saya omongkan ya, nanti fokus biar waktunya nggak habis, maaf ya. Sekarang reading ini masuk ke literasi membaca ya. 50% tidak mampu menjelaskan main idea dalam teks, ide pokok di dalam sebuah paragraf. Dia tidak tahu, padahal itu yang paling umum ide pokok itu di dalam sebuah teks itu 50% anak-anak Indonesia tidak tahu. Selebihnya tahu. Tidak memahami kaitan antar kalimat dalam paragraf. Ini lawannya main idea atau induk kalimat anak kalimat. Tadi anak kalimat antara anak kalimat ini support saling satu sama lain, ini tidak paham sama sekali. Tidak dapat menjelaskan makna yang terkandung pada bagian dari teks bacaan. Makna yang terkandung dalam teks itu fungsinya apa sih? Tidak paham. Semoga ini menjadi tembok bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang mencapai level 6 pada ketiga subjek yang diujikan bisa. Ada level 6, targetnya negara berkembang itu kita itu level ke-6, ada 8 level, kita masuk ke 6 pun tidak gitu. Berbanding jauh dengan anak-anak yang lain di negara lain gitu. Ini bisa digambarkan. Gambar 2, skor sains anak usia 15 tahun menurut level di 5 negara ASEAN. Kita Indonesia di level di sini 56. Level ini 56, di sini level 1 ke bawah. Tertinggi dari Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand. Kita tertinggi. Level 1 itu tidak memiliki kompetensi. Katakan kita level 6 maksimal ya. Yang tertinggi Vietnam dalam dunia pendidikan. Sains. Ini terkait matematika. Di Indonesia di sini posisinya dengan Peru. Ini dia level Singapura, Shanghai nomor 1 di sini, ada Korea, ada Rusia di sini. Kita paling bawah. Tidak paling bawah, yang paling bawah ini Peru di sini. Indonesia levelnya di sini agak bawah nomor 2. Ya, patut berbangga karena nomor 2 di bawah. Yang di sini kebijakan Merdeka Belajar, Freedom of Learning bahasa Inggrisnya ya. Ini beliaunya Bu Profesor Dr. Ini tadi dari UNJ, Unifah Rosidi menjelaskan bahwa kebijakan belajar Freedom of Learning perlu diarahkan lebih lanjut pada isu pendidikan yang lebih mendasar. Ya, seperti ini, ada RPP, ada isu kebijakan yang istilahnya yang menjadi seperti membaca, matematika. Dari dasar ini salah, jadi sistemnya itu seperti jam-jam gitu, lebih loncat-loncat. Mereka tidak menguasai
di bidangnya di waktunya itu, dan menganggap remeh matematika, literasi dan sains itu, lebih mengedepankan yang lain, padahal itu dasar sekali yang perlu diperhatikan dan menurun di tahun 2019. Nah, untuk ke depan ini kan ada isu untuk PGRI di kurikulum Merdeka ini dengan NU dan Muhammadiyah itu kan isunya kan sudah mengundurkan diri, bukan walk out meninggalkan, tidak, tapi tetap mendukung. Jadi ada beberapa pesan yang dipesankan oleh Ibu Unifah ini. Yang pertama, Merdeka Belajar perlu memperhatikan aspek keadilan mutu pendidikan bagi dua bilah mata uang. Maksudnya itu sebagai dua bilah mata uang. Karena apa? Aspek keadilan dan mutu pendidikan ini memang sangat tipis bedanya. Jadi anak-anak itu dituntut untuk bahagia dalam belajar mereka, dituntut untuk senang dan lebih merdeka, guru-guru juga, tetapi juga mutu juga harus diperhatikan, begitu intinya dari PGRI. Merdeka Belajar terkait nomor 2 ya. Merdeka Belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menanamkan lifelong learning capacity (LS) sebagai tema sentral revolusi industri keempat. Lifelong learning sampai meninggal dunia, dari kecil sampai yang lihat itu masih harus ditingkatkan lagi. Yang nomor 3, Merdeka Belajar diperlukan untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan, bukan untuk hanya industri, begitu maksudnya. Nah, untuk itu beliaunya memberikan semacam gambaran untuk terwujudnya Merdeka Belajar perlu transformasi kurikulum sekolah. Untuk terwujudnya Merdeka Belajar perlu transformasi manajemen pendidikan nasional. Untuk terwujudnya Merdeka Belajar perlu transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Ya, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Karena banyak sekali yang ingin saya sampaikan, cuman waktu tidak bisa berlama-lama. Untuk pertemuan selanjutnya saya jelaskan sedikit terkait apa itu keadilan, apa itu lifelong learner, lifelong education ya, apa dari Geser Dewantoro, apa itu dan lain-lain. Sembari saya jelaskan kebijakan Merdeka Belajar menurutnya Profesor Dr. Joko Nurkanto untuk minggu depan. Hari ini karena waktunya sudah lama sekali, untuk bermanfaat tidaknya saya serahkan pada panjenengan semua. Semoga menginspirasi untuk tetap mendukung pergerakannya Pak Nadiem Makarim untuk selalu menjadikan pembelajaran di Indonesia lebih maju lagi. Amin. Sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.